Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Peserta konferensi yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan dari pengabdian sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dalam hal ini mengambil topik Islamic Progressive Literacy and Post-Populism 212, Advancing the Ideology of Muhammadiyah Officials in Balikpapan. Sekilas kita bisa dapat menangkap bahwa artikel pengabdian masyarakat ini akan membahas tentang penyuluhan literasi Islam berkemajuan dan kaitannya dengan post-populisme Islam 212 sebagai bentuk penguatan ideologi pengurus Muhammadiyah di Kota Balikpapan. Adapun latar belakang dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang pertama adalah untuk menguatkan pemahaman Islam berkemajuan yang cenderung dipahami secara partikular atau secara parsial oleh pengurus Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian berdasarkan pengukuran assessment tahun 2019, ternyata 80% pelaksanaan program kerja Muhammadiyah Kota Balikpapan itu dipengaruhi oleh komitmen dan loyalitas. Artinya ada pengurus Muhammadiyah yang memiliki komitmen ganda di tempat lain. Sehingga tentu dari salah satu dari dua aktivitas itu ya tentu akan ada yang saling mengalahkan atau ada yang saling menegasikan gitu. Kemudian hasil penelitian Zuli Qadir tahun 2016 bahwa struktur Muhammadiyah terlibat aktif dalam aksi populisme Islam 212. Tentu tidak merupakan sebuah sebuah hal yang mungkin dilarang karena itu adalah aspirasi politik, tetapi dalam hal ini tentu kita melihat bahwa ketika ada kecenderungan warga Muhammadiyah dan diikuti dengan mobilisasi struktur dan mobilisasi sumber daya termasuk pendanaan, nah ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan ideologis dan penguatan Islam berkemajuan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah kita tahu sedang mengusung tema internasionalisasi Muhammadiyah. Untuk kerangka konseptual, pertama populisme Islam 212 akan kita potret berdasarkan kerangka konsep yang diperkenalkan oleh social movement theory. Di dalam social movement theory ini kemudian kita bisa mengambil beberapa abstraksi ya. Yang pertama bahwa gerakan populisme Islam 212 merupakan gerakan kolektif yang terjadi di luar struktur. Jadi ini benar-benar pure gerakan aktivisme, bukan gerakan intelektualisme atau bukan gerakan keilmuan seperti yang diwacanakan selama ini atau selama ini yang dicita-citakan selama ini oleh Muhammadiyah. Kemudian mobilitas dalam aksi populisme Islam itu dilakukan secara kolektif, didorong oleh militansi teologis tetapi belum terarah, sehingga tentu ada sumber daya umat ya, sumber dana, kemudian konsentrasi fokus yang akan terbuang percuma di dalam sebuah aksi dengan mengerahkan massa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah framing dan diseminasi informasi, merupakan elemen yang berkontribusi besar dan signifikan dalam menentukan keberhasilan mobilisasi massa gerakan populisme Islam. Tentu yang dimaksud keberhasilan di sini bukan keberhasilan jangka panjang, tapi keberhasilan yang berkaitan dengan pengumpulan massa. Nah, tentu saja apakah ini akan relevan dengan isu-isu kemanusiaan yang kemudian mewajibkan atau seyogianya menjadi bagian dari agenda kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Nah, tentu saja kita akan uji di dalam kegiatan penyuluhan ini. Metode penyuluhan kita ada persiapan, kemudian nanti penentuan materi, kemudian siapa pematerinya, kemudian pelaksanaan ini berdasarkan dengan dirangkaikan dengan kegiatan musyawarah daerah Muhammadiyah, kemudian evaluasi nanti kita akan mengukur pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan. Kemudian hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang pertama adalah kita menjelaskan, ya, jadi penulis kemudian bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian dari pimpinan pusat Muhammadiyah diwakili oleh Dr. Sa'ad Ibrahim. Dr. Sa'ad Ibrahim memang kita sengaja undang untuk menjelaskan bagaimana pentingnya internasionalisasi Muhammadiyah, karena pimpinan wilayah Muhammadiyah Timur ketika beliau menjabat sebagai
pimpinan wilayah Muhammadiyah Timur, beliau berhasil menggerakkan atau setidak-tidaknya relatif berhasil untuk menggerakkan potensi yang ada di PWM Jawa Timur untuk kemudian mengambil berencana untuk mengambil alih sebuah masjid yang ada di Spanyol. Pertama adalah kalau kita ingin memahami gerakan 212 dengan menggunakan kerangka konseptual dari sosial maupun teori, maka kita akan melihat tiga aspek ya. Yang pertama adalah struktur kesempatan politik, kemudian struktur mobilisasi, kemudian pembingkaian aksi. Jadi ada timingnya, ada yang mendorong orang untuk melakukan sebuah gerakan, kemudian yang kedua ada yang mengarahkan, ada yang menggerakkan. Nah ini yang tentu menjadi concern dari penelitian Zuhli Qadir adalah ternyata yang menggerakkan itu adalah pengurus-pengurus Muhammadiyah. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang dipandang memiliki pengaruh di Muhammadiyah sehingga menggerakkan. Ya, kemudian ada pembingkaian aksi. Pembingkaian aksi ini the framing yang menggunakan anchor base atau influencer. Ya, dan ini penting untuk nanti kita akan ambil sisi positifnya bahwa populisme populisme Islam ini bisa kita tiru dengan menyempurnakan kerangka konseptualnya dengan menambahkan beberapa aspek-aspek agenda keumatan yang lebih jangka panjang seperti kemanusiaan, perdamaian dunia dan pendidikan serta krisis pangan misalnya. Nah, oleh karena itu gerakan 212 menekankan aksi spontanitas ini kita tekankan pada peserta musda ya. Sehingga cenderung terdeterminasi oleh aktivisme. Kita juga jelaskan pada peserta penyuluhan bahwa ada koperasi 212 yang relatif berhasil di wilayah tertentu, tetapi tidak berhasil di wilayah yang lain. Kenapa? Karena aktivisme sesudah kumpul massa itu maka selesailah persoalan. Padahal agenda keumatan itu banyak sekali. Nah ini menunjukkan bahwa kumpulan massa itu tidak akan memiliki daya determinasi yang jangka panjang. Tapi aksi-aksi yang dilengkapi dengan intelektualisme itu, gerakan keilmuan itulah yang akan memiliki daya efek jangka panjang. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang mungkin bisa dikontribusikan pada internasionalisasi Muhammadiyah yang harus didukung oleh konsep inti. Yang pertama, pemilihan isu adalah ekologi, pendidikan, dan perdamaian dunia serta kemanusiaan. Jadi ini struktur kesempatan politik untuk kita lakukan framing ke bawah. Kemudian gerakan intelektual harus menjadi basis ya untuk mengimbangi aktivisme. Aktivisme itu baik sekali. Tetapi aktivisme dalam kerangka internasionalisasi Muhammadiyah itu tidak akan efektif karena ini transnasional. Tidak mungkin kita mengandalkan sebuah gerakan kemanusiaan atau gerakan keagamaan berdasarkan sentimen dan militansi teologis. Ya, tentu ada aksi-aksi atau ada struktur mobilisasi yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah dengan mobilisasi isu-isu ekologi, isu-isu kemanusiaan, tetapi menggunakan cara-cara atau berbasis gerakan keilmuan. Kemudian yang berikutnya adalah pembingkaian aksi atau framing dilakukan dalam bentuk yang jangka panjang. Jadi ada anchor base dan ada influencer. Ya. Ini menunjukkan bahwa gerakan keilmuan itu tidak akan efektif kalau tidak ada influencer atau tidak dilengkapi dan disempurnakan oleh pemilik informasi atau proliferasi informasi atau diseminasi informasi. Jadi kenapa kemudian kita perlu intelektualisme untuk menjembatani atau mengimbangi aktivisme? Itu semua karena gerakan intelektualisme ini adalah diplomasi kebudayaan paling efektif yang kita tahu bahwa banyak universitas Muhammadiyah sekarang sudah menjadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, dan ini adalah diplomasi teologis ya, diplomasi kebudayaan yang cukup kuat sehingga nanti harapannya Muhammadiyah bisa dikenal melalui berbagai macam forum-forum kemanusiaan di dunia global gitu. Termasuk juga adalah diplomasi kemanusiaan dalam bentuk pengurus cabang istimewa. Ya, walaupun nanti mungkin akan kelihatan relatif riak-riaknya mungkin akan banyak ya, sesuai dengan kerangka teori yang kita gunakan atau kerangka konseptual bahwa gerakan intelektualisme itu atau gerakan pendidikan ya, itu adalah satu gerakan yang memiliki posisi tawar yang cukup kuat.
Sehingga kesimpulannya, para peserta konferensi yang kami hormati, bahwa social movement theory dapat diproyeksikan sebagai dasar untuk memobilisasi ya sumber daya dan aset Muhammadiyah dan agenda internalisasi Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Ya, tentu ini harus disempurnakan kerangka konseptualnya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, perlu dikuatkan dengan influencer-influencer Muhammadiyah perlu dikerahkan untuk melakukan framing terhadap aksi-aksi kemanusiaan Muhammadiyah, MDMC, kemudian aksi-aksi pendidikan, aksi-aksi perdamaian Muhammadiyah dan lingkungan hidup. Ini tidak boleh dilakukan secara silent, ya, tapi harus ada orang yang kemudian melakukan framing terhadap aksi-aksi Muhammadiyah agar kemudian lebih dikenal di dunia global. Kemudian segenap pengurus Muhammadiyah harus meningkatkan kontribusi sebagai Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual melalui pendirian-pendirian amal usaha yang berbasis pendidikan atau memobilisasi sumber daya untuk melakukan proliferasi atau apa yang kemudian kita sebut sebagai masifikasi terhadap gerakan literasi atau kemampuan membaca sebuah gagasan yang kemudian dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang unggul yang kemudian memiliki nilai kompetitif dan juga menjadi basis diplomasi kebudayaan yang cukup kuat gitu. Saya kira demikian para peserta konferensi yang kami hormati, laporan atau artikel pengabdian masyarakat ini kami sampaikan dalam forum yang terhormat. Semoga bermanfaat dan masukan-masukan yang konstruktif akan kami sangat harapkan untuk penyempurnaan dari artikel atau untuk laporan pengabdian masyarakat kami. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.